Malam itu sunyi, langit gelap tanpa bintang, angin berhembus pelan, seolah membawa rahasia yang belum terungkap. Di tengah kesunyian itu, ada seorang lelaki yang hidupnya penuh dosa, namun hatinya tidak pernah benar-benar mati. Ia bukan orang baik, bukan pula orang yang dikenal dengan ibadah. Namanya disebut dengan rasa takut, langkahnya dihindari, dan kehadirannya selalu membawa ancaman. Namun siapa sangka, di balik kerasnya wajah itu, ada hati yang diam-diam menangis setiap malam. Ada jiwa yang lelah dari kehidupan yang gelap, lelah dari dosa yang terus menumpuk, dan lelah karena jauh dari Tuhannya. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Merasa hidup terlalu jauh, merasa dosa terlalu banyak, seolah-olah pintu ampunan sudah tertutup rapat. Lelaki itu juga merasakannya, namun ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya, sebuah malam yang akan mengguncang langit dan membuat malaikat menyaksikan satu keajaiban besar, taubat yang tidak hanya mengubah hidup, tetapi juga menggetarkan alam semesta. Bayangkan, seorang manusia yang sepanjang hidupnya bergelimang dosa, tiba-tiba berhenti, bukan karena dipaksa, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena satu sentuhan yang langsung menembus hatinya. Sentuhan itu bukan dari tangan manusia, bukan pula dari kekuatan dunia. Ia datang dari langit, sebuah panggilan yang begitu lembut, namun menghancurkan kesombongan, begitu halus, namun mampu meruntuhkan kerasnya hati. Dan ketika panggilan itu datang, lelaki itu terdiam, langkahnya terhenti, dadanya sesak, matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai sosok yang ditakuti, tetapi sebagai hamba yang penuh dosa. Dan di saat itulah, air mata yang selama ini tertahan, akhirnya jatuh, bukan satu, tetapi deras, tanpa henti. Tangisan yang bukan sekadar penyesalan, tetapi jeritan jiwa yang merindukan ampunan. Malam itu, ia tidak lagi merasa kuat, ia hancur di hadapan Tuhannya. Dan justru di saat kehancuran itulah, Allah mendekat, karena seringkali, bukan saat kita kuat, kita menemukan Tuhan, tetapi saat kita hancur, dan tidak punya apa-apa lagi, kecuali harapan. Lelaki itu akhirnya sadar bahwa selama ini ia telah berjalan terlalu jauh. Namun ia juga mulai mengerti bahwa sejauh apapun seseorang pergi, jalan pulang selalu ada, asalkan ia mau kembali. Dan malam itu, ia memilih untuk kembali dengan hati yang penuh luka, dengan jiwa yang penuh dosa, dan dengan harapan yang tersisa. Ia berbisik dalam tangisnya, "Ya Allah, jika Engkau masih menerima, aku ingin kembali." Langit seakan diam, bumi seakan menunggu, dan di antara tangisan itu, lahirlah sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, dari gelap menuju cahaya, dari dosa menuju ampunan, dari kehinaan menuju kemuliaan. Inilah awal dari sebuah kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengguncang jiwa. Kisah tentang seorang pendosa yang taubatnya menggetarkan langit. Dan mungkin kisah ini bukan hanya tentang dia, tetapi tentang kita. Namun sebelum malam penuh tangisan itu terjadi, hidup lelaki itu adalah kegelapan yang tak terbayangkan. Namanya adalah Fudhail. Di padang pasir yang luas dan sunyi, ia dikenal bukan sebagai orang biasa, melainkan sebagai pemimpin dari sekelompok perampok yang ditakuti. Angin gurun membawa kabar tentangnya. Setiap kafilah yang melintas akan berbisik penuh cemas, "Berhati-hatilah, Fudhail ada di sekitar sini." Ia bukan sekadar pencuri, ia adalah otak, pengatur, dan pemimpin dari setiap perampasan yang terjadi. Di siang hari, ia mengawasi. Di malam hari, ia bergerak tanpa suara. Tak ada yang tahu kapan ia datang.
dan tak ada yang bisa melawan ketika ia sudah muncul. Namun yang membuatnya berbeda, bukan hanya keberaniannya, tetapi ketegasannya. Fudail memimpin dengan aturan, yang bahkan di antara para perampok, terasa aneh. Ia tidak mengizinkan kelompoknya merampas harta wanita. Ia melarang mengambil milik orang miskin, dan dalam setiap perampasan, ia selalu menyisakan sebagian untuk korban yang ditinggalkan, seolah di tengah kegelapan ada cahaya kecil yang enggan padam. Setiap hasil rampasan dibawa kepadanya, ia mengambil bagian secukupnya, lalu membagikan sisanya kepada para pengikutnya. Tidak serakah, tidak tamak, namun tetap, itu semua berasal dari jalan yang salah. Aneh, bukan? Seorang perampok yang masih memiliki rasa keadilan, seorang penjahat yang masih menyimpan belas kasihan. Namun justru disitulah letak misterinya. Hati Fudail tidak sepenuhnya gelap. Ia masih bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ia memilih untuk tetap berjalan di jalan yang salah itu. Hari demi hari berlalu, pertemuan demi pertemuan berlangsung. Fudail adalah sosok yang disiplin. Setiap anggota kelompoknya harus hadir dalam setiap rencana. Satu kali saja absen, tanpa alasan, ia tidak segan mengusirnya, bukan karena kejam, tetapi karena ia ingin kekuatan kelompoknya tetap utuh. Ia adalah pemimpin yang ditakuti, sekaligus dihormati. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Kesunyian, di tengah hiruk-pikuk perampokan, di balik suara tawa para pengikutnya, ada ruang kosong dalam hatinya, ruang yang tidak bisa diisi oleh harta rampasan, oleh kekuasaan, atau oleh rasa takut orang lain. Ia memiliki segalanya, namun tidak memiliki ketenangan. Ia dikelilingi banyak orang, namun tetap merasa sendiri, dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil, membawanya semakin jauh dari cahaya. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan yang paling jauh sekalipun. Di balik kehidupan gelap Fudail, Allah sedang menyiapkan sesuatu, sebuah peristiwa yang akan membuka matanya, sebuah kejadian yang akan mengguncang jiwanya. Karena terkadang, Allah tidak langsung mengubah seseorang, tetapi membiarkannya berjalan, hingga ia benar-benar lelah, hingga ia sadar bahwa jalan yang ia tempuh tidak pernah membawa kebahagiaan, dan Fudail sedang menuju titik itu, titik di mana semua yang ia banggakan akan terasa kosong, dan semua yang ia abaikan akan menjadi sangat berarti. Kehidupan gelapnya bukanlah akhir dari kisahnya, tetapi justru awal dari sebuah perjalanan menuju cahaya yang tak pernah ia bayangkan. Dan di titik itulah, sebuah peristiwa tak terduga mulai terjadi. Hari itu, angin gurun berhembus lebih pelan dari biasanya, seolah membawa kabar yang belum dimengerti siapapun. Sebuah kafilah besar melintas, membawa harta, harapan, dan ketakutan. Di antara mereka, ada seorang lelaki yang hatinya gelisah sejak awal perjalanan. Ia pernah mendengar nama itu, nama yang membuat orang-orang gemetar. Fudail, ketika dari kejauhan ia melihat sosok-sosok mencurigakan, dadanya semakin sesak. Ia tahu bahaya sedang mendekat, namun di tengah ketakutan itu, ia memiliki sesuatu yang sangat berharga. Sekantong emas, bukan sekadar harta, tetapi harapan, masa depan, dan mungkin satu-satunya yang ia miliki. Ia berpikir cepat, jika mereka merampok semuanya, setidaknya aku harus menyelamatkan ini. Dengan langkah tergesa, ia menyimpang dari rombongan, matanya mencari tempat aman, hingga akhirnya ia melihat sebuah tenda sederhana. Di dekat tenda itu, duduk seorang lelaki, dengan pakaian kasar, wajah yang tampak seperti seorang pertapa, tenang, diam, dan tidak mencurigakan. Tanpa ragu, lelaki itu mendekat,
bisakah aku menitipkan sesuatu padamu?" Suaranya bergetar. Lelaki di depan tenda itu mengangguk pelan, seolah memahami tanpa banyak tanya. "Letakkan saja di sudut tenda," jawabnya singkat. Tanpa curiga, lelaki itu pun menaruh kantong emasnya, lalu kembali ke rombongan. Namun tak lama kemudian, apa yang ia takuti benar-benar terjadi. Kafilah itu diserang, jeritan terdengar, langkah kaki berlarian, dan dalam sekejap, semuanya berubah menjadi kekacauan. Harta dirampas, tangan diikat, harapan runtuh, dan di tengah kekacauan itu, berdirilah Fudhail, pemimpin yang selama ini mereka takutkan. Setelah semua berakhir, lelaki itu duduk terdiam, bukan karena hartanya hilang, tetapi karena satu kesadaran yang menyakitkan. Ia telah menitipkan hartanya kepada seorang perampok. Dengan langkah lemah, ia kembali ke tenda itu. Hatinya dipenuhi penyesalan, dan pikirannya dipenuhi ketakutan. "Betapa bodohnya aku," gumamnya lirih. Namun ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Fudhail sedang duduk bersama para pengikutnya, membagi-bagikan hasil rampasan. Dunia seakan berhenti. Tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Fudhail memanggilnya, "Ambillah milikmu, dan pergilah." Suara itu tenang, tanpa ancaman, tanpa kebohongan. Lelaki itu terdiam. Ia tidak percaya. Dengan ragu, ia masuk ke dalam tenda, dan di sana, kantong emasnya masih utuh. Tak kurang sedikit pun, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan, tetapi karena keheranan. Bagaimana mungkin seorang perampok menjaga amanah lebih dari orang yang dianggap baik? Ketika ia pergi, para pengikut Fudhail bertanya, "Mengapa kau kembalikan itu? Kita bahkan tidak mendapatkan uang tunai." Fudhail terdiam sejenak, lalu dengan suara yang dalam, ia berkata, "Ia telah percaya kepadaku." Sejenak suasana menjadi sunyi, dan ia melanjutkan, "Aku ingin Allah percaya padaku ketika aku berharap pada ampunannya." Kalimat itu menggantung di udara, sederhana, namun menghancurkan. Di balik kehidupan gelapnya, ternyata masih ada cahaya yang belum padam. Cahaya kejujuran yang kelak akan menjadi jalan pulangnya. Karena terkadang, satu kebaikan kecil di tengah lautan dosa adalah tanda bahwa Allah belum selesai dengan seorang hamba. Dan sejak kejadian itu, sesuatu mulai bergetar pelan di dalam hatinya. Bukan perubahan besar, bukan pula taubat yang tiba-tiba sempurna, namun ada kegelisahan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Fudhail tetap menjalani hidupnya, tetap bersama kelompoknya, tetap berada di jalan yang sama. Namun kini, ada dua dunia dalam dirinya, dunia gelap yang ia jalani, dan dunia terang yang diam-diam ia rindukan. Di siang hari, ia tetap menjadi pemimpin yang tegas. Namun di waktu-waktu tertentu, ia menghilang, bukan untuk merampok, tetapi untuk berdiri di hadapan Tuhannya. Ia salat di tengah kehidupannya yang penuh dosa. Ia tetap sujud di antara tangan yang pernah mengambil yang bukan haknya. Tangan itu juga terangkat, memohon ampun. Dan yang lebih menggetarkan, ia juga berpuasa, bukan di bulan Ramadan, tetapi puasa sunnah. Menahan lapar, menahan dahaga, di tengah kehidupan yang justru dipenuhi pelanggaran, seolah ada dua jiwa yang saling bertarung dalam dirinya. Satu menariknya ke bawah, menuju dosa, menuju kegelapan, dan satu lagi menariknya ke atas, menuju cahaya, menuju ampunan. Orang-orang mulai melihat keanehan itu. Suatu hari, ketika kelompoknya sedang beristirahat, seorang dari kafilah yang ditawan mendekat. Ia bertanya dengan heran, "Di mana pemimpin kalian?" Salah satu dari mereka menjawab, "Ia sedang salat." Di balik pohon itu, lelaki itu terdiam. "Salat? Bukankah ini bukan waktunya salat?" Mereka menjawab, "Itu salat sunnah."
Kebingungan semakin jelas di wajahnya. Dan, mengapa ia tidak makan bersama kalian? Ia sedang berpuasa. Lelaki itu tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Seorang perampok yang shalat dan berpuasa. Bagaimana mungkin semua itu bersatu? Dengan langkah ragu, ia mendekati Fudhail, menunggu hingga shalatnya selesai. Lalu ia bertanya, dengan suara yang jujur, bagaimana mungkin seseorang melakukan semua ini sekaligus? Merampok, namun juga beribadah. Apakah itu tidak bertentangan? Pertanyaan itu menusuk dalam. Fudhail terdiam, bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena ia sendiri merasakan pertentangan itu. Namun ia menjawab dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Ia mengingat ayat yang pernah ia dengar tentang manusia yang mencampur kebaikan dan keburukan, bahwa ada jiwa yang belum sepenuhnya jatuh. Meski ia tenggelam dalam dosa, lelaki itu terdiam, dan untuk sesaat, ia melihat Fudhail bukan sebagai perampok, tetapi sebagai manusia yang sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, pertempuran terbesar bukanlah di luar, tetapi di dalam hati. Fudhail mungkin kalah di banyak hal, namun ia belum menyerah. Ia masih mencari jalan. Meski tersesat, ia masih mengetuk. Meski pintu belum terbuka, dan mungkin itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Allah. Meski ia jauh, ia masih mengingat. Meski ia jatuh, ia masih kembali. Dan dalam diam, dalam sujudnya, dalam puasanya, ia sedang menunggu satu momen yang akan menghancurkan semua pertentangan itu. Momen di mana ia tidak lagi terpecah, tidak lagi berada di dua jalan, tetapi benar-benar memilih cahaya atau kegelapan. Dan saat itu datang, tidak ada yang akan sama lagi. Dan momen itu akhirnya datang, bukan di siang hari yang terang, bukan pula di tengah keramaian, tetapi di sebuah malam yang sunyi dan penuh rahasia. Langit gelap, angin berhembus pelan, dan dunia seakan terdiam. Di malam itu, Fudhail berjalan, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai perampok, tetapi sebagai seorang lelaki yang sedang dikuasai perasaan. Ia sedang jatuh cinta, cinta yang membuatnya lupa segalanya, bahkan lupa pada batas antara benar dan salah. Dengan langkah tergesa, ia mendekati rumah wanita yang ia cintai. Dinding tinggi, tidak ia hiraukan. Gelapnya malam, tidak ia pedulikan. Ia mulai memanjat. Tangannya menggenggam dinding, kakinya mencari pijakan. Dan di saat itulah, takdir mulai berbicara. Dari kejauhan, terdengar suara, lembut, namun jelas. Seseorang sedang membaca Al-Quran. Suara itu mengalun, menembus malam, menyentuh udara, dan perlahan mendekati hatinya. Fudhail terdiam, tangannya berhenti, kakinya membeku, dan kemudian satu ayat itu terdengar. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah? Seolah waktu berhenti, dunia menghilang, yang tersisa hanya suara itu dan hatinya. Ayat itu bukan sekadar kata, ia adalah panah yang melesat langsung ke dalam jantungnya, menghancurkan kesombongan, meruntuhkan keangkuhan, dan membuka semua yang selama ini ia tutupi. Dadanya sesak, nafasnya berat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lari, ia tidak bisa menghindar, karena yang ia hadapi bukan manusia, tetapi kebenaran. Tangannya terlepas, tubuhnya jatuh, namun yang lebih jatuh adalah hatinya. Ia berlutut, air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan, dan dalam tangis itu, ia berkata, "Ya Allah, sudah terlalu lama." Suaranya bergetar, "Sudah terlalu lama aku menjauh." Setiap kata keluar dari luka yang dalam. Ia melihat hidupnya seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh kesalahan. Setiap langkahnya
membawa dosa, setiap keputusan, menjauhkannya dari cahaya. Dan kini, semua itu terasa sangat berat. Namun di balik beratnya penyesalan, ada satu hal yang mulai tumbuh. Harapan bahwa Allah masih mau menerima, bahwa pintu itu belum tertutup. Fudhail menangis, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut tidak diampuni. Ia sadar, ia telah melewati batas. Namun ayat itu memberinya satu pesan, bahwa belum terlambat. Selama hati masih bisa merasakan, selama air mata masih bisa jatuh, selama jiwa masih ingin kembali, maka jalan itu masih ada. Di malam itu, di tempat yang sunyi itu, seorang perampok jatuh dalam sujudnya, bukan karena kebiasaan, tetapi karena kesadaran. Ia tidak lagi memanjat untuk cinta dunia, ia jatuh untuk cinta kepada Tuhannya. Dan di antara tangisan itu, lahirlah sebuah keputusan yang tidak akan ia tarik kembali. Ia akan meninggalkan semuanya, dosa, kehidupan lamanya, dan jalan yang selama ini ia tempuh. Karena satu ayat telah mengubah segalanya, satu ayat telah membuka hatinya, dan satu ayat itu akan menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Malam itu bukan akhir, tetapi awal dari kebangkitan jiwa yang selama ini tertidur. Dan sejak malam itu, hidup Fudhail tidak lagi sama. Ia tidak kembali ke jalan lamanya, tidak pula menoleh ke belakang. Yang ia lakukan hanyalah berjalan, menjauh dari dirinya yang dulu. Sepanjang hari, ia menangis. Bukan tangisan lemah, tetapi tangisan yang membersihkan jiwa. Setiap langkahnya dipenuhi penyesalan, setiap hembusan nafasnya dipenuhi istighfar. Ia tidak lagi mencari harta, tidak lagi mencari kekuasaan. Yang ia cari hanyalah ampunan. Namun perjalanan taubat tidak selalu mudah. Ia harus menghadapi masa lalunya, menghadapi orang-orang yang pernah berjalan bersamanya. Satu persatu, ia datangi mereka dengan hati yang rendah. Ia berkata, hapuslah janji setia kita. Ia tidak ingin lagi terikat, tidak ingin lagi terhubung dengan kehidupan yang telah ia tinggalkan. Sebagian dari mereka terdiam, sebagian lagi terkejut. Namun ada satu yang menolak, seorang lelaki yang hatinya belum tersentuh. Ia berkata dengan sinis, jika kau ingin bebas, ratakan bukit itu. Ia menunjuk ke arah sebuah bukit pasir yang tinggi. Mustahil untuk diratakan oleh satu orang. Itu bukan permintaan, itu adalah ejekan. Namun Fudhail tidak marah, ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berjalan menuju bukit itu dengan tangan yang lemah. Ia mulai menggali, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ia tidak mengeluh, tidak berhenti. Karena baginya, ini bukan tentang bukit, ini tentang taubat, ini tentang kesungguhannya untuk kembali kepada Allah. Tubuhnya lelah, tangannya terluka, nafasnya berat, namun hatinya tetap teguh. Hingga suatu pagi, ketika ia hampir tidak memiliki tenaga, angin datang, bukan angin biasa, angin yang kencang, yang mengguncang pasir. Dalam sekejap, bukit itu rata. Fudhail terdiam, matanya membesar. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban dari langit. Ketika lelaki itu melihatnya, ia terkejut, tidak percaya. Namun keajaiban belum berhenti. Ia berkata lagi, masuklah ke rumahku, ambil uang di bawah permadani. Namun sebenarnya, yang ia simpan hanyalah tanah. Ia ingin menguji, apakah taubat itu benar. Fudhail masuk, tangannya menyentuh tanah itu, dan ketika ia mengangkatnya, itu bukan lagi tanah, itu adalah emas. Tangannya gemetar, dan lelaki itu jatuh dalam keheningan. Ia melihat, bukan hanya keajaiban, tetapi kebenaran. Dengan suara bergetar, ia berkata, aku bersaksi bahwa ini adalah jalan yang benar.
Dan saat itu, hatinya pun berubah, masuk ke dalam cahaya. Fudhail menangis, bukan karena keajaiban itu, tetapi karena ia merasa Allah benar-benar melihatnya. Allah menerima taubatnya. Allah membuktikan bahwa siapapun yang kembali akan disambut. Namun Fudhail belum berhenti. Ia ingin lebih. Ia ingin membersihkan dirinya sepenuhnya. Ia bahkan meminta untuk diadili atas semua dosa yang pernah ia lakukan. Namun ketika ia dibawa, orang-orang justru melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi wajah seorang perampok, tetapi wajah yang dipenuhi cahaya penyesalan. Dan saat itu, semua orang tahu bahwa ini bukan lagi Fudhail yang dulu. Ini adalah seorang hamba yang telah kembali. Dan di sepanjang perjalanan itu, ia menyadari satu hal, bahwa taubat yang tulus tidak hanya mengubah hidup, tetapi juga mengundang keajaiban. Keajaiban yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar kembali. Dan sejak saat itu, Fudhail tidak lagi dikenal sebagai perampok. Namanya berubah, bukan karena dunia, tetapi karena langit. Ia melangkah menuju tanah suci, menuju tempat di mana hati-hati yang hancur dipulihkan. Di sana, ia memilih hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan, jauh dari sorotan, dan jauh dari masa lalunya. Hari-harinya diisi dengan ibadah. Malam-malamnya dipenuhi tangisan, bukan tangisan kesedihan, tetapi tangisan cinta. Cinta kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk melihat masa lalunya, tetapi untuk mendengar kata-katanya. Karena setiap kalimat yang keluar darinya, seolah lahir dari luka, dan dibasuh oleh keikhlasan. Ia berbicara, dan hati-hati bergetar. Ia menasihati, dan jiwa-jiwa tersadar. Bahkan para penguasa datang dengan penuh kerendahan, mencari sesuatu yang tidak mereka temukan dalam kekuasaan. Dan Fudhail, yang dulu ditakuti, kini justru membuat manusia menangis. Bukan karena takut, tetapi karena tersentuh. Namun di balik kemuliaan itu, ia tetap merasa kecil. Ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tidak pernah merasa suci. Justru, semakin dekat ia kepada Allah, semakin ia merasa betapa banyak dosanya. Suatu hari, ia memangku anaknya dengan penuh kasih. Ia mencium anak itu, namun tiba-tiba anak itu bertanya, "Ayah, apakah ayah mencintaiku?" Fudhail tersenyum dan menjawab, "Tentu." Anak itu melanjutkan, "Lalu, apakah ayah juga mencintai Allah?" Fudhail terdiam. Jika dalam satu hati, bagaimana bisa mencintai dua sekaligus? Pertanyaan itu sederhana, namun menghancurkan. Fudhail tersentak. Ia sadar bahwa hatinya harus sepenuhnya milik Allah. Dan sejak saat itu, ia semakin tenggelam dalam cinta ilahi. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat, takdir datang dalam bentuk yang tak terduga. Anaknya meninggal dunia. Orang-orang datang dengan rasa iba. Mereka menyangka Fudhail akan hancur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia tersenyum, bukan karena tidak cinta, tetapi karena ia menerima. Ini kehendak Allah, ucapnya pelan, dan hatinya tenang. Karena ia tahu, cinta sejati adalah menerima apapun yang Allah tetapkan. Menjelang akhir hidupnya, ia tidak meninggalkan harta, tidak pula warisan dunia. Yang ia tinggalkan adalah iman. Ia berpesan kepada istrinya, "Jika aku tiada, serahkan anak-anak kita kepada Allah." Dan ketika ia wafat, dunia seakan kehilangan seorang manusia. Namun langit menyambutnya karena ia telah kembali dengan hati yang bersih. Dan benar saja, Allah tidak meninggalkan keluarganya dengan cara yang tak disangka. Anak-anaknya dijaga, dipelihara, dan dimuliakan. Seolah Allah berfirman, "Aku menjaga mereka yang pernah kembali kepadaku." Inilah kisah tentang seorang pendosa yang tidak sempurna, yang pernah jatuh,
yang pernah tersesat, namun memilih untuk kembali, dan karena itu, Allah mengangkatnya menjadi kekasihnya. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang Fudail, tetapi tentang kita. Masihkah kita menunda taubat? Masihkah kita merasa terlalu jauh untuk kembali? Padahal, pintu itu masih terbuka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan diam. Tekan like, tulis di komentar, "Saya ingin berubah." Dan jangan lupa subscribe channel Pahitnya Dosa agar lebih banyak hati yang kembali kepadanya. Semoga kisah ini menjadi jalan untuk kita semua kembali sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.